Pada video kali ini kita akan membuat ringkasan materi stoikiometri dan perhitungan kimia. Kalian pasti sudah belajar materinya di sekolah. Sekarang mari kita buat ringkasannya. Stoikiometri. Yang pertama adalah persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan zat-zat kimia yang terlibat sebelum dan sesudah reaksi kimia. Bentuknya seperti ini. P dan Q adalah reaktan atau zat-zat yang bereaksi. R dan S adalah produk atau hasil reaksi. A, B, C, D adalah koefisien. Koefisien reaksi diberikan agar persamaan reaksi sesuai dengan hukum kekekalan massa dari Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Karena massa suatu zat berbanding lurus dengan jumlah partikel atau atom, maka hukum tersebut dapat pula berarti jumlah atom dari setiap unsur di ruas kanan itu sama dengan jumlah atom dari setiap unsur di ruas kiri. Jadi jumlahnya kiri dan kanan itu sama. Untuk penulisan wujud zat, padat itu soil ditulisnya S, cair itu liquid L, gas itu gas G, larut dalam air aqueous atau aqu. Contoh 1, setarakan reaksi berikut ya. Fe-nya di kiri ada 1, di kanan ada 2. Maka yang di kiri dikalikan 2. Jadi 2Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Selanjutnya atom O di kiri ada 2, di kanan ada 3. Maka yang di kiri dikalikan 3/2. Persamaannya menjadi 2Fe tambah 3/2 O2 menjadi Fe2O3. Agar tidak ada pecahan, kita bisa kalikan dengan 2. Jadi 4Fe tambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Contoh yang kedua, setarakan reaksi berikut. C di kiri ada 3, di kanan ada 1. Saya tulis ulang ya di sini. C3H8 tambah O2 menjadi CO2 tambah 2O. C-nya di sini ada 3, di kanan ada 1. Di kanan dikalikan dengan 3. Jadi ada 3 ya. Berikutnya adalah H-nya. Ini saya hapus dulu. H-nya di sini ada 8, di kanan ada 2. Berarti di kanan dikalikan dengan 4. Kemudian O-nya kita hitungnya dari persamaan yang di bawah ini ya. O-nya di sini ada 2, di sini ada 6, 3 kali 2. Di sini ada 4. Jadi kalau dijumlah 6 ditambah 4 itu 10. Jadi di sebelah kanan itu ada 10 O-nya. Nah, di sini berarti kita kalikan dengan 5 agar hasilnya juga 10. Jadi ini 5 ya. Persamaan reaksinya berarti menjadi C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Ini setara. Selanjutnya hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Contoh, C ditambah O2 menjadi CO2. Kalau C-nya 3 gram dan O2-nya 4 gram, maka CO2-nya adalah 7 gram. Kalau ini 4,5, ini 6, maka ini 10,5 gram. Selanjutnya adalah hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap.
Contoh, tentukan massa Ca, C, dan O dalam 100 gram senyawa CaCO3. Kita hitung mR-nya ya. mR CaCO3-nya ini sama dengan Ca-nya 40, C-nya 12, O-nya 16, tapi ada 3, jadi kita kali 3. Ini sama dengan 100. Massa Ca sama dengan, di senyawa ini Ca cuma ada 1 dikalikan dengan AR-nya, ArCa-nya, dibagi dengan mR CaCO3 ya, kali dengan masanya, massa CaCO3 sama dengan 40 gram. Massa C sama C di sini cuma ada 1, jadi 1 dikali dengan ArC-nya 12 dibagi dengan mR CaCO3 itu 100 dikali 100 sama dengan 12 gram. Kemudian massa O3, O-nya itu ada 3, jadi 3 dikali AR-nya itu 16 dibagi 100 kali 100. Ini sama dengan 48 gram. Nah, ini kalau dijumlahin jadinya 100. 40 tambah 12 tambah 48 itu 100. Yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Kita langsung ke contohnya. Ada unsur A dan B dapat membentuk dua macam senyawa. Pada senyawa 1 terdapat 40% unsur A, dan pada senyawa 2 terdapat 50% unsur A. Tentukan perbandingan massa unsur B dalam kedua senyawa tersebut. Senyawanya ada 2 ya, 1, 2. Ada unsur A dan unsur B. Unsur A di senyawa 1 itu 40%. Berarti unsur B-nya adalah 60% ya. Lalu unsur A di senyawa 2 itu 50%. Berarti unsur B-nya adalah 50%. Nah, supaya persentase unsur A-nya itu sama, yang di senyawa 1 kita kalikan dengan 5, yang di senyawa 2 kita kalikan dengan 4. Jadi sama tuh unsur A di senyawa 1 dan di senyawa 2. Jadi hasilnya sama-sama 200%. Ini 300. Kemudian yang bawahnya 200 ya. Jadi perbandingan massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2 adalah perbandingannya berarti 300 banding 200 atau 3 banding 2. Perbandingan massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 2. Lalu nomor 4, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Secara matematis dapat ditulis contoh, sebanyak 5 liter gas C3H8 dibakar dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan H2O. Tentukan volume gas CO2 dan H2O yang dihasilkan. Persamaan reaksinya adalah pakai rumusnya yang ini nih. Jadi volume gas CO2 dibandingkan dengan volume gas yang kita ketahui, yaitu volume gas C3H8. Sama dengan koefisiennya
Berarti volume gas CO2 sama dengan koefisien CO2 dibagi koefisien C3H8 dikali dengan volume gas C3H8. Koefisien CO2 kan 3 ya, yang ini 3. Koefisien C3H8 nya ada 1, yang ini, dikali 5 liter sama dengan 15 liter. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah volume gas H2O sama dengan koefisien H2O dibagi koefisien C3H8 dikali volume gas C3H8 sama dengan koefisiennya ini 4 per ini 1 kali 5, ini sama dengan 20 liter. Selanjutnya adalah hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Volume gas 1 dibandingkan dengan volume gas 2 itu sama dengan jumlah partikel gas 1 dibandingkan dengan jumlah partikel gas 2. Contoh, pada suhu dan tekanan yang sama tentukan, ini bukan jumlah molekul ya, ini itu volume gas H2, yang kedua jumlah molekul 24 liter gas NH3. Yang pertama, volume H2 dibandingkan volume O2 itu sama dengan jumlah molekul H2 dibandingkan dengan jumlah molekul O2 ya. Berarti volume H2-nya sama dengan sama dengan 120 liter. Yang kedua, volume NH3-nya 24, volume O2-nya 6, jumlah molekul NH3 yang kita cari kemudian O2-nya 6,02 kali 10 pangkat 22. Ini kita bandingkan sebelah sini, hasilnya adalah 24,08 dikali 10 pangkat 22. Inilah dia jumlah molekul NH3. Selanjutnya adalah perhitungan kimia. Oke, yang pertama massa atom relatif atau AR. AR ini adalah perbandingan massa satu atom unsur terhadap 1/12 massa satu atom C12. Oke, selanjutnya massa molekul relatif atau MR. Itu adalah perbandingan massa satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12. Nah, MR ini adalah jumlah dari AR. Ya, jumlah total AR. Contoh, diketahui massa satu atom oksigen 2,7 kali 10 pangkat min 23 gram. Berapakah AR atom O? Jawab, AR atom O sama dengan nah, ini kita tinggal masukin aja angkanya ya. Massa satu atom O itu adalah 2,7 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12. Massa satu atom C-nya itu yang 1,99 dikali 10 pangkat min 23. Nah, ini sama dengan
16,283. Besarnya harga AR juga ditentukan oleh harga rata-rata isotop. Contoh, maka ARCL-nya dapat dihitung dengan cara 75% dikali 35 ditambah 25% dikali 37 sama dengan 35,5. AR merupakan angka perbandingan sehingga tidak memiliki satuan. Contoh, diketahui massa AR beberapa unsur sebagai berikut. Tentukan MR senyawa CaOH2. Jawab, CaOH2. Ini ada satu atom Ca ya di sini, 2 atom O dan 2 atom H. MR-nya berarti ARCA ditambah 2 dikali ARO ditambah 2 dikali ARH sama dengan 40 tambah 2 kali 16 tambah 2 dikali 1 ya, sama dengan 74. Oke, selanjutnya adalah konsep mol. Satuan mol menyatakan jumlah partikel, atom, molekul atau ion dalam suatu zat. Para ahli sepakat bahwa satu mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12, yaitu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel ini disebut juga bilangan Avogadro. Hubungan antara mol dan jumlah partikel dapat dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. X sama dengan jumlah partikel zat. Contoh, pada satu molekul air terdapat 6,02 kali 10 pangkat min 23 molekul H2O. Ada berapa atom dalam satu mol zat tersebut? Jawab. H2O itu ada 2 atom H dan 1 atom O. Jadi ini ada 3 atom ya. 1 mol H2O mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. 1 mol H2O mengandung 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan. Contoh, tentukan atom yang terdapat dalam 0,5 mol belerang. Jumlah atom 0,5 mol belerang sama dengan 0,5 dikali N. Sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Contoh yang lain, dalam 5 mol asam sulfat, tentukan jumlah atom H, S, dan O. Jumlah molekulnya itu sama dengan mol dikali dengan N sama dengan 5 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 24. Molekul, jumlah molekulnya. Nah, jumlah atomnya, jumlah atom H-nya. Di sini kan H-nya tuh ada 2 ya. Jadi 2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 atom. Kemudian jumlah atom S-nya itu ada 1, ini sama dengan 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau yang O, jumlah atom O berarti O-nya di sini ada 4 ya. Jadi 4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Selanjutnya adalah massa molar. Massa molar itu massa yang dimiliki
dimiliki oleh 1 mol zat. N sama dengan M dibagi dengan mR. N-nya itu adalah mol zat, satuannya mol ya. M itu adalah massa zat, gram. mR itu massa molar, gram per mol. Contoh, diketahui 6 gram urea, tentukan molnya dan jumlah partikelnya. N adalah M dibagi dengan mR, berarti sama dengan M-nya 6. MR-nya itu sama dengan jumlah dari AR ya. Berarti MrCONH2 itu sama dengan 12 ditambah 16. Nah, NH2 itu MR-nya itu adalah 14 tambah 2, 16. Tapi ada 2 kan, jadi 2 dikali 16. Ini kan NH2 nya ada 2. Sama dengan 60. Jadi dibagi 60 sama dengan 0,1 mol. Ini yang A. Yang B, jumlah partikel sama dengan N dikali N besar. 0,1 sama dengan 0,602 dikali 10 pangkat 23 molekul. Selanjutnya adalah volume molar. Yaitu volume 1 mol zat dalam wujud gas. Notasinya Vm. Volume gas dalam keadaan standar itu adalah 22,4 liter. Contoh, berapa volume gas CO2 yang masanya 22 gram jika diukur pada tekanan 1 atmosfer? Nah, MR-nya, MrCO2 itu adalah 44 ya, 12 ditambah 16 kali 2. Mol CO2-nya berarti sama dengan M dibagi MR, sama dengan 22 ya dibagi 44, sama dengan 0,5 mol. Volume CO2-nya itu sama dengan mol dikali dengan 22,4 liter. Jadi 0,5 dikali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Selanjutnya adalah volume gas pada keadaan tidak standar. Oke, sebelumnya ada yang disebut dengan persamaan gas ideal. Hukum gas ideal itu PV sama dengan N dikalikan R dikalikan dengan T. P itu adalah tekanan, satuannya atmosfer, volume, V-nya itu, N-nya itu adalah jumlah mol gas, R-nya itu adalah tetapan gas. Kemudian T itu adalah suhu ya, suhu mutlak. Contoh, tentukan volume dari 4,4 gram gas CO2 yang diukur pada tekanan 2 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Cari molnya dulu, mol CO2-nya itu adalah M dibagi dengan MR. Masanya 4,4 dibagi dengan MR-nya 44 ya, sama dengan 0,1. Kemudian volume CO2-nya itu sama dengan
nRT dibagi dengan P. Rumus yang ini, cuman kita nyari V-nya aja. Ini kan V berarti sama dengan nRT dibagi dengan P, ya kan? Ini sama dengan N-nya udah dapet ya, 0,1 dikali R-nya tetapan gas kali suhunya. Suhunya itu berarti 273 ditambah dengan 27. Dibagi dengan P. P-nya itu adalah tekanannya. Tekanannya 2 ya. Ini sama dengan 1,21 liter. Yang B, dengan konversi gas pada suhu dan tekanan yang sama. Rumusnya V1 per V2 sama dengan N1 per N2. N1 tuh mol gas yang pertama, N2 mol gas kedua, V1 volume gas pertama, V2 sama dengan volume gas kedua. Contoh, berapa volume 4 gram gas metana yang diukur pada keadaan sama dengan 3 gram NO yang volumenya 5 liter? Jawab. Kita cari dulu mrCH4. mrCH4 itu 16. Mol CH4 itu berarti 4 per 16 ya, sama dengan 0,25. mRNO itu sama dengan 30. Lalu molnya, mol NO itu sama dengan 3 gram dibagi 30 ya. 3 gram bagi 30 dengan 0,1 mol. V1 per V2 sama dengan N1 dibagi dengan N2. Ini V1 sama dengan N1 per N2 dikali V2. Sama dengan, kita masukin aja 0,25 ya N1-nya. N2-nya 0,1 dikali V2-nya 5. Nah, ini tuh volumenya kan 5 ya dari soal. Sama dengan 12,5 liter. Selanjutnya adalah molaritas. Molaritas itu adalah banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. M sama dengan N dibagi dengan V, volume. M-nya itu adalah molaritas, M besar ya, molaritas. Kemudian N-nya itu adalah mol, V-nya itu adalah volume. Contoh, tentukan molaritas jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam 2 liter air, yang B dalam 500 ml air. Jawab, kita cari dulu MR-nya. mRNaOH sama dengan 40. Berarti molnya sama dengan 4 dibagi 40 sama dengan 0,1. Yang pertama di 2 liter air, langsung aja M sama dengan N per V sama dengan 0,1 per 2 sama dengan 0,05 mol per liter ya satuannya. Kemudian yang B di dalam 500 ml air, M-nya sama dengan sama ya, 0,1 dibagi, nah ini adalah 0,5 ya, sama dengan 0,2 mol per liter. Selanjutnya adalah hubungan mol dengan massa, jumlah partikel, dan volume pada STP. STP itu keadaan standar ya maksudnya. Volume gas, mol, jumlah partikel,
massa. Mol itu sama dengan V dibagi 22,4, V sama dengan mol dikali 22,4. Jumlah partikel itu X ya ininya, notasinya. Mol sama dengan X dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. X itu sama dengan mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Mol sama dengan M dibagi MR. M sama dengan mol dikali MR. Oke, selanjutnya komposisi zat. Persen massa komponen penyusun zat itu sama dengan massa komponen dibagi massa zat dikali 100%. Contoh, berapa kadar C dan N dalam urea? Jawab CONH2 2. Ini C-nya 1, O-nya 1, ini N-nya ada 2, H-nya ada 4 ya, 2 dikali 2. MrCONH2 2 itu sama dengan C-nya 12 tambah 16 tambah ditambah 4 dikali 1 sama dengan 60. Kadar C-nya sama dengan AR-nya kan 12 ya. 12 dibagi dengan MR-nya 60 dikali 100% sama dengan 20%. Kadar N-nya itu 28, 2 dikali 14 bagi 60 kali 100% sama dengan 46,66%. Selanjutnya rumus kimia zat. Itu ada yang disebut dengan rumus empiris zat dan rumus molekul zat. Yang A, rumus empiris zat. Perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun senyawa. Contoh, suatu senyawa mengandung 32,4% natrium, 22,6% belerang, dan sisanya oksigen. Tentukan rumus empiris. Jawab, Na-nya itu sama dengan 32,4%, S-nya 22,6%, O-nya itu berarti sisanya. 100 dikurangin 32,4 ditambah 22,6 ya. Sama dengan 45%. Sekarang kita buat perbandingannya. Mol Na dibandingkan dengan mol S dibandingkan dengan mol O. Mol Na nya 32,4 per 23. Mol S 22,6 per 32. Mol O nya 45 per 16. 1,4, 0,7, 2,8. Atau kita bisa tuliskan juga, kalau 0,7 ini 1, berarti 1,4 nya ini 2. Kemudian 2,8 nya adalah 4. 1,4 nya 2. 1,4 itu kan 0,7 kali 2. Jadi rumus senyawa empirisnya adalah Na2, S nya 1, O nya 4. Yang B, rumus molekul zat. Jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikalikan dengan N. Contoh, senyawa terdiri dari 43,7% P dan 56,3% O. Tentukan rumus molekul. Jawab, misal massa senyawanya adalah 100 gram, maka massa P adalah
43,7 gram dan massa O adalah 56,3 gram. Lalu mol P-nya kita bandingkan dengan mol O-nya. 43,7 dibagi dengan AR-nya 31 dibandingkan dengan 56,3 per 16. Hasilnya adalah 1,41, 3,52. Nah, kalau 1,41-nya itu adalah 1, maka 3,52-nya itu berapa? Cara carinya begini. Kalau 1,41-nya adalah 1, berarti 3,52-nya itu kita bagi dengan 1,41. Hasilnya adalah 2,82 ya. Kurangin 0,7. Ini kira-kira 2,5. Berarti 1 banding 2,5. Kalau yang satu kita jadikan 2, berarti yang ini adalah 5. Ya, jadi rumus molekulnya adalah P2O5. Contoh yang lain, suatu senyawa terdiri dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. MR senyawa 80, tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Jawab. Persentase karbonnya 60%, hidrogen 5%, nitrogennya 100 kurangin 60 tambah 5 sama dengan 100 kurangan 65 ya, 35%. Misalnya massa senyawanya itu 100 gram, maka massa CHN-nya itu sama dengan 60 bandingkan dengan 5 bandingkan dengan 35. Perbandingan mol CHN-nya itu sama dengan yang C itu 60 dibagi dengan 12 AR-nya. Ini 5/1, yang ini 35 per AR-nya 14. Sama dengan 5, 2,5. Kalau misalnya 2,5 ini adalah 1, berarti yang 5 itu adalah 2. Ya kan 2,5 dikali 2 itu 5. Maka rumus empirisnya menjadi C2H2N. Rumus empirisnya. MR rumus empiris galikan dengan N itu sama dengan MR rumus molekul. MR C2H2N sama dengan MR rumus molekulnya itu yang ini 80. Nah, ini kan berarti 2 dikali C itu 12. 40N sama dengan 80, berarti N-nya sama dengan 2. Jadi rumus molekulnya C2H2N 2. Selanjutnya adalah rumus kimia hidrat atau air kristal. Hidrat itu adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal atau H2O. Rumus kimia hidrat itu adalah X2H2O. Contoh, 5 gram tembaga 2 sulfat hidrat dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Massa tembaga 2 sulfat padat yang terbentuk 3,2 gram, tentukan rumus hidrat. Jawab. Misalnya, rumus hidratnya CuSO4 X H2O. Persamaan reaksinya CuSO4 X H2O menjadi CuSO4S ya padat tambah X H2O. Ini 5 gram, lalu yang terbentuk 3,2 gram, berarti ini adalah sisanya. 5 dikurang 3,2, 1,8. Perbandingan mol, berarti yang CuSO4 bandingkan dengan H2O sama dengan
CuSO4 kan 3,2 bagi MR-nya ya. MR-nya 63,5 tambah 32 tambah 4 kali 16. Ini dibandingkan dengan 1,8 bagi 2 dikali 1 ditambah 16. Sama dengan 0,02 dibandingkan dengan 0,1. Kita kali dengan 50. Jadi 1 ini. Ininya kita kali dengan 50 juga jadi 5 ya. Jadi rumus hidratnya CuSO4 5H2O. Contoh yang kedua, bagaimana rumus kimia garam barium klorida berhidrat apabila 12,2 gram garam tersebut dipanaskan menghasilkan zat yang tersisa sebanyak 10,4 gram. Jawab. Kita buat persamaan reaksinya dulu. Ini 12,2 gram yang ini. Kemudian yang ininya 10,4. Ini sisanya 12,2 dikurangi 10,4. 1,8 gram. Perbandingan mol BaCl2 dibandingkan dengan H2O. Berarti 10,4 per Ba-nya tuh 137 ditambah Cl-nya 35,5 dikali 2 ya. Ini dibandingkan dengan H2O 1,8 dibagi dengan H-nya 2 kali 1 tambah 16. Oke, sama dengan 0,05. Yang ini 0,1. Supaya bulat kita kalikan dengan, saya tulis ulang. Supaya bulat kita kalikan dengan 20. Jadi ini 1. Nah, ini 2. Jadi rumusnya adalah, rumus hidratnya BaCl2 2H2O. Selanjutnya adalah menggunakan persamaan reaksi dalam perhitungan kimia. Contoh, padatan silikon bereaksi habis dengan gas klorin membentuk lelehan silikon tetraklorida menurut persamaan reaksi Si tambah 2Cl2 menjadi SiCl4. Berapa mol gas klorin yang diperlukan untuk bereaksi habis dengan 30 gram silikon dan berapa mol silikon tetraklorida yang dihasilkan? Jawab, persamaan reaksinya adalah sebelum reaksi molnya adalah X. Ini adalah 2X ya, karena ini ada koefisiennya 2. Yang ini belum ada kan sebelum reaksi ya. Saat reaksi, mol Si-nya itu min X karena dia bereaksi habis ya. Kemudian 2Cl2-nya juga habis min 2X. SiCl4-nya berarti plus X karena dia koefisiennya 1 dan dia yang bertambah kan. Sesudah reaksi, ini menjadi 0, ini juga menjadi 0. Nah, yang ini jadinya X. Mol Si awalnya adalah N-nya itu sama dengan massa per AR-nya ya, 30/28. Sama dengan 1,071. Jadi harga X itu adalah 1,071 mol. Ini sama dengan ini. Yang ditanya, yang A itu berapa mol gas klorin yang diperlukan untuk bereaksi habis dengan 30 gram silikon. Mol Cl2 yang diperlukan itu adalah yang ini ya. Berarti sama dengan 2 dikali 1,071. Sama dengan 2,142 mol. Yang B, mol silikon tetraklorida yang dihasilkan. Ini adalah X. Ya, sama dengan 1,071 mol. Contoh yang kedua, diketahui 4 gram kalsium karbonat direaksikan dengan larutan hidrogen klorida. Tulis persamaan reaksi, hitung berat garamnya yang terbentuk, hitung volume gas yang terbentuk, STP ya. Jawab, ya, persamaan reaksinya yang A ya, CaCO3 tambah 2HCl jadi
CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Kemudian berat garam yang terbentuk, ini CaCO3 itu 4 gram. Kemudian yang ditanya itu yang ini CaCl2, berat garamnya. Kita cari dulu mol CaCO3, yaitu 4 dibagi mR-nya ya, 40 ditambah 12 plus 3 dikali 16 sama dengan 4 per 100, sama dengan 0,04 mol. Mol CaCl2 itu sama dengan mol CaCO3. Ini sama koefisiennya. Berarti mol CaCl2 sama dengan 0,04. Nah, dicarikan masanya ya. Beratnya massa CaCl2 M sama dengan N dikali dengan mR-nya. Molnya 0,04 kali mR-nya adalah 40 tambah 2 kali 35,5 ya. Sama dengan 4,44 gram. Kemudian yang C, volume gas yang terbentuk saat STP. Ini adalah mol CO2-nya, itu sama ya, satu juga koefisiennya, 1 per 1 dikali 0,04 sama dengan 0,04 juga. Volumenya pada STP sama dengan mol dikali 22,4 liter, sama dengan 0,04 dikali 22,4 sama dengan 0,896 liter. Selanjutnya adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis lebih dahulu. Contoh, serbuk besi sejumlah 28 gram direaksikan dengan 20 gram belerang sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Tentukan zat yang tersisa sesudah reaksi selesai. Jawab. Persamaan reaksinya Fe ditambah S menjadi FeS. Mol Fe sama dengan 28 gram dibagi dengan AF sama dengan 0,5 ya. Mol S-nya 20 dibagi 32 sama dengan 0,625. Dari keduanya yang paling kecil adalah ini. Ini habis bereaksi karena molnya lebih kecil, atau dia adalah reaksi pembatas ya. S yang bereaksi itu sama dengan koefisien S dibagi dengan koefisien Fe dikali dengan mol Fe. Koefisien S-nya kan 1, bagi dengan 1. 0,05 mol. Jadi mol S yang bereaksi itu adalah 0,5. Lalu sisanya mol yang mula-mulanya 0,625 ya, dikurangi dengan mol S yang bereaksi. 0,125 mol. Massa S sisa sama dengan mol S sisa dikali AR S-nya 0,125 dikali 32 sama dengan 4 gram.